yang Facebooknya. Oke, selamat malam semuanya. Ketemu lagi di meja doa. Malam hari ini kita akan sama-sama menyembah Tuhan, karena Tuhan Yesus sudah baik buat kita. Kita tidak bisa membalas kasih kemurahan Tuhan hanya dengan berdoa, mengucap syukur. Penyembahan kita kepada Tuhan itu adalah ucapan syukur kita. Mari kita nyanyikan itu pujian. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia. Haleluya. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia. Kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Selamanya. Kau Allah yang setia, Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia. Kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas? Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Selamanya. Malam ini kita datang di meja doa ini bersama-sama. Kita akan mengucap syukur dan kita akan diberkati dengan firman Tuhan malam ini. Kita berdoa buat kebenaran firman Tuhan yang akan kita dengar bersama-sama. Bapa di surga, terima kasih buat malam hari ini. Kasih-Mu sangat besar dalam kehidupan kami. Kalau kami masih tetap dalam keadaan tubuh yang sehat, kami masih bisa dipelihara oleh Tuhan sampai saat ini.
Semua karena perkenanan-Mu Tuhan, semua karena kasih-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Sekarang kami akan diberkati rohani kami dengan siraman kebenaran firman Tuhan. Kiranya Engkau memakai hamba-Mu untuk menyampaikan kata-kata kebenaran dari firman-Mu yang menguatkan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan waktu pemberitaan firman ini ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap diberkati. Haleluya. Amin. Amin. Selamat malam semuanya. Saudara-saudara, selamat bertemu kembali di dalam acara Meja Doa yang dilayani oleh Gereja Sidang Jemaat Allah Hagios dan Pasar Bali. Saya sebagai Gembala Sidang, Pendeta Salmon Girsang, bertemu terus dengan saudara-saudara. Senang bisa bertemu dengan saudara-saudara di dalam acara ini dan berdoa setiap malam dalam keadaan kita menghadapi pandemi COVID-19. Kita akan berusaha supaya tetap eksis, kita tetap survive, dan kita terus maju setelah semuanya ini berakhir. Nah, saudara-saudara, saya akan membagikan firman Tuhan atau ayat firman Tuhan, ayat kitab suci di dalam Alkitab yang berkaitan dengan respon. Ya. Jadi ini berkaitan dengan respon. Jadi ini berbicara tentang bagaimana Anda merespon, misalnya seperti orang-orang yang menjelek-jelekan Anda. Bagaimana Anda merespon orang yang menghina Anda. Bagaimana Anda merespon orang yang menjengkelkan ya. Di sekitar Anda kita seringkali ketemu dengan orang-orang yang menjengkelkan. Dan bagaimana kita bisa merespon dengan baik. Nah, saudara-saudara, kalau kita membaca Alkitab yang terdapat di dalam kitab Yakobus namanya, dalam kitab Yakobus pasal 1 ayat yang ke-12, firman Tuhan mengatakan begini: berbahagialah orang yang bertahan, ya, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, katanya firman Tuhan, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Nah, saudara-saudara, penekanan dari ayat ini kalau kita lihat, penekanannya bukan pada pencobaannya, tetapi penekanan ayat firman Tuhan ini pada bertahannya. Bertahannya ini yang paling penting, saudara-saudara. Nah, saudara-saudara, bertahan ini merupakan respon kita ketika kita menghadapi pencobaan. Nah, jadi saudara-saudara, kalau berkaitan dengan respons, maka masalah yang sebenarnya, kalau kita lihat dari ayat ini, masalah yang sebenarnya bukan pada problem atau pencobaan yang Anda hadapi. Bukan PHK-nya loh ya, yang menjadi problem saudara itu sebetulnya bukan PHK-nya. Nah, masalah saudara juga bukan karena saudara tidak punya uangnya itu sekarang. Itu bukan masalah yang sebenarnya. Tetapi masalah yang sebenarnya itu adalah ketika kita respon terhadap masalah yang kita hadapi. Ketika kita respon pada waktu kita di PHK. Nah, itu yang menjadi masalah yang sebenarnya. Waktu saudara respon terhadap masalah itu yang menjadi masalah yang sebenarnya. Ketika saudara tidak punya uang misalnya sekarang, masalahnya saudara tidak punya uang, ada banyak orang juga yang tidak punya uang juga. Tetapi yang menjadi masalah sekarang adalah bagaimana kita merespon masalah itu. PHK itu sebetulnya bukan masalah. Nanti Tuhan akan mencarikan jalan keluar kepada saudara supaya saudara bisa mendapat pekerjaan lagi. Perhatikanlah, kalau saudara sudah bisa bertahan mengatasi masalah ini, perhatikan saja, pasti Tuhan akan membuka jalan kepada saudara untuk mendapat pekerjaan yang baru. Jadi PHK itu bukan masalah saudara. Tidak punya uang juga sekarang bukan masalah saudara. Itu adalah masalahnya Tuhan. Tetapi masalah saudara sekarang adalah bagaimana saudara merespon waktu saudara menghadapi masalah. Nah, ini contoh ya saudara-saudara ya. Ada orang yang merespon dengan maki-maki.
Ada orang yang merespon dengan marah-marah. Ada orang yang merespon dengan ngajak ribut. Ada orang yang ngajak bertengkar. Waktu di PHK, ribut, bertengkar, macam-macam saudara-saudara. Sehingga keadaannya bukan tambah baik, tapi keadaannya justru tambah tidak bagus lagi. Keadaannya justru menjadi tambah buruk. Nah, tetapi ada orang saudara-saudara yang merespon, dia nerima. Dalam bahasa Jawanya dibilang nerimo. Waktu ada masalah, waktu dia di PHK, waktu dia tidak punya uang, ya dia terima. Ya memang keadaannya seperti begini, mau bilang apa? Namanya orang ini menerima, responnya adalah menerima. Bahkan mungkin lebih daripada dia hanya menerima. Dia merespon dengan dia bersyukur kepada Tuhan, lalu dia berdoa kepada Tuhan. Nah, saudara-saudara, tentunya respon seperti ini adalah suatu respon yang sangat baik. Kenapa ada orang yang bisa merespon dengan buruk? Kenapa ada orang yang bisa merespon dengan baik? Saudara-saudara, ya, saya sebagai gembala sidang, saudara-saudara, seringkali didatangi oleh orang yang punya masalah. Saya pernah punya masalah, orang ngajak saya kerjasama, lalu kemudian saya kasih uang 200 juta. Bulan pertama jalan dengan baik, bulan kedua jalan dengan baik, bulan ketiga jalan dengan baik, bulan keempat dan seterusnya udah hilang. Uang saya 200 juta tuh hilang, saudara-saudara, ya. Saya mau bilang apa? Saya juga mau marah keras, ya juga tidak ada hasilnya. Saya mau lapor ke polisi, ya nanti keluar uangnya juga lebih banyak lagi dari 200 juta karena harus bayar pengacara, harus bayar ini, bayar ini, dan juga belum tentu saya akan menerima lagi uang yang 200 juta, saudara-saudara. Nah, akhirnya saya serahkan sama Tuhan, saya mengucap syukur, dan saya selesai. Nah, saudara-saudara, suatu kali saya didatangi oleh seseorang ibu yang membawa anaknya yang stres, sampai depresi, sampai tidak bisa tidur, hanya gara-gara dia ditipu 20 juta. 20 juta. Jadi ibunya ini saking kasihan melihat keadaannya dia, ibunya bilang sama dia, ini 20 juta, tak kasih kamu 20 juta, ndak usah lagi, sudah kamu pikirkan bahwa kamu sudah pernah ditipu oleh orang 20 juta. Sampai uang itu saudara-saudara ditaruh di bawah bantal, dibilang ini ya uangmu, tak taruh di bawah bantal, tidur dah dengan tenang. Tapi orang ini ndak bisa menerima keadaan seperti begitu. Dia merasa, kenapa saya harus ditipu? Kenapa saya harus mengalami hal seperti ini? Akhirnya dia jadi stres. Nah, saudara, respon yang seperti ini tentunya bukan respon yang baik, gitu ya. Nah, bagaimana sekarang kita merespon dengan baik? Nah, saudara-saudara, respon kita sangat bergantung dari suasana hati kita. Kalau suasana hati kita, kalau hati kita baik, respon kita juga akan baik. Tapi kalau hati kita buruk, saudara, respon kita juga akan buruk. Itu sangat bergantung dari hati kita. Itu sebabnya kalau kita membaca di dalam kitab Amsal Sulaiman pasal 4 ayat yang ke-23, firman Tuhan mengatakan begini, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi apa yang ada di dalam hati kita terpancar di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus juga mengatakan di dalam Matius pasal 15 ayat yang ke-18, dia mengatakan apa yang keluar dari mulut itu berasal dari hati. Gitu. Jadi kalau saudara bilang, ya memang kata-kata saya kasar tapi hati saya baik, ya tidak benar, saudara-saudara. Karena firman Tuhan mengatakan apa yang keluar dari mulut, perkataan-perkataan kita berasal dari hati kita. Nah, saudara-saudara perhatikan bahwa setiap kali kita merespon tergantung dari suasana hati kita. Nah, kalau saudara-saudara misalnya nih contoh saja saudara-saudara ya, saudara suka mabuk, saudara emosional, tidak pernah menahan emosi saudara, tidak pernah belajar untuk mengendalikan emosi saudara, dan saudara pemarah. Lalu waktu saudara punya masalah, saudara-saudara rasanya mau berantem pasti sama orang. Pasti saudara-saudara kan, mungkin saudara-saudara lebih ekstrim lagi, bawa parang, cari orangnya, mana ini yang berani macam-macam sama saya akan parang dia. Ya karena apa? Karena suasana hati saudara tidak baik. Tapi kalau saudara orangnya saleh,
dekat dengan Tuhan, membaca firman Tuhan setiap hari dan mengisi hati saudara dengan firman Tuhan, pasti waktu saudara respon ada masalah yang saudara hadapi dan saudara merespon, pasti saudara akan merespon dengan baik. Saudara ingin berdamai, kalau saudara salah, saudara minta maaf. Kalau orang bersalah, orang minta maaf kepada saudara, saudara maafkan. Nah, itu saudara-saudara, itulah yang kita harapkan supaya kita bisa mempunyai respon yang seperti itu. Saya ingin cerita, saudara-saudara ya. Saya pernah pergi ke Korea Selatan, lalu teman saya ini mengajak saya ke sebuah kota kecil yang dekat dengan perbatasan dengan Korea Utara. Dan di situ ada seperti ada benteng, tempat kerajaan lama di situ. Lalu kemudian saya diajak masuk ke dalam situ. Kemudian waktu saya masuk ke dalam situ, saya lihat ada penjara di situ, ada tempat, ternyata tempat itu ada seperti bangku yang bentuknya salib. Bangku bentuknya salib. Jadi saya penasaran, saya tanya sama teman saya, kenapa kok ada bangku seperti salib? Dia bilang di sinilah sebetulnya pertama-tama penginjilan itu diadakan. Jadi orang-orang Kristen pertama itu di sini. Lalu mereka ditangkap, kalau mereka jadi Kristen, lalu mereka diikat di salib ini, lalu dicabuk, disiksa, terus disiksa gitu. Nah, saudara-saudara, lalu ada satu cerita yang menarik waktu saya di Korea Selatan itu, yaitu tentang seorang ibu Kristen yang punya suami yang jahat sekali. Suaminya suka mukul, dan kalau mukul, tidak sembarangan mukul, saudara-saudara, tidak hanya sekedar tempeleng, tidak sekedar jambak rambut. Tapi suaminya ini kalau mukul, dia pukul, hantam perutnya, sampai istrinya jatuh diinjek, saudara, diinjek terus kemudian sampai istrinya sampai kesakitan sekali. Benar-benar istrinya ini merasa seperti dianiaya oleh suaminya, dan itu berlangsung 17 tahun, 17 tahun. Dan kemudian istrinya ini dia berpikir, apa yang saya akan lakukan terhadap suami saya? Dia mencintai suaminya, jadi dia berpikir dia ingin melakukan sesuatu aja. Sebagai orang Kristen, dia ingin melakukan yang sesuai dengan firman Tuhan. Jadi dia berpikir kalau saya dipukul sama suami saya akan bilang haleluya. Ya, satu kata saja, saudara ya. Jadi kalau istrinya terlambat bikin kopi atau salah bikin kopinya, dia dipukul. Waktu dia dipukul sama suaminya, perutnya dipukul, terus kemudian dia bilang haleluya, gitu. Responnya cuma begitu saja, satu kata. Jadi kalau suaminya tiba-tiba marah-marah, terus kemudian tendang istrinya, lalu istrinya jatuh diinjak di bawah, lalu istrinya kesakitan, tetap istrinya bilang haleluya. Itu bertahun-tahun, saudara-saudara. Saya dengar ceritanya itu sampai 17 tahun ibu ini dianiaya sama suaminya dan selalu mengatakan haleluya. Nah, saudara tahu kan, kemudian tahun berapa, 1940-an itu kemudian terjadi perang saudara. Akhirnya Korea ini pecah jadi Korea Utara dan Korea Selatan. Nah, Korea Utara ini dibantu dengan Rusia, Korea Selatan ini dibantu dengan Amerika. Jadi tentara Amerika tuh datang, saudara, ke Korea Selatan, tentaranya banyak. Lalu melihat orang-orang yang dicurigai. Jadi orang-orang yang kelihatannya bengis, itu ya, saudara-saudara harus tahu ya, respon pertama 2,5 detik itu yang respon pertama kita terhadap masalah itu muka kita, ya. Jadi kalau ada orang yang menyakiti kita, respon pertama itu di muka kita kelihatan muka kita tidak menyenangkan. Jadi orang yang jahat itu juga kelihatan di mukanya bengis, saudara-saudara. Jadi ini bapak yang suka pukul istrinya ini kedapatan mukanya itu kan bengis karena suka pukul istrinya. Lalu dilihat sama tentara Amerika, ditangkap dia, dicurigai dia. Jangan-jangan ini mata-mata dari Korea Utara. Lalu kemudian diinterogasi dia, ditanya, kamu ini mata-mata ya? Dia bilang, tidak. Langsung dihajar, saudara-saudara ya. Dipukul sama tentara Amerika, pukul mukanya, pukul perutnya, pukul dadanya. Kadang-kadang dipukul pakai popor senjata, sampai jatuh. Itu kalau saya tidak salah 3 atau 4 hari saudara dia mengalami seperti itu. Nah, rupanya memang benar-benar ya, pembalasan itu adalah haknya Tuhan. Kita tidak perlu membalas, Tuhan yang balas, saudara-saudara ya. Nah, saudara-saudara, pada hari terakhir ini bapak ini
dia sudah dihajar, dipukul sama tentara Amerika, lalu dia teringat, istri saya ini kalau saya pukul, dia selalu bilang haleluya. Jadi saya mau coba dah, saya mau bilang haleluya juga kalau saya dipukul lagi. Besoknya diinterogasi lagi seperti biasa, ditanyakan, ndak mau mengaku, sudah dipukul perutnya, sampai dia jatuh. Lalu kemudian waktu dia jatuh, lalu dia bilang haleluya. Tentara Amerika ini terkejut, saudara-saudara. Lalu ini tentara ini dia lapor sama komandannya. Ini yang satu ini kita pukul, dia bilang haleluya pak. Lalu komandannya bilang, saya mau dengar, coba pukul lagi. Ditendang dia, jatuh, haleluya. Lalu komandannya bilang begini, saudara-saudara. Loh, ini saudara kita ini. Dia bilang haleluya, jangan disiksa lagi. Lepaskan dia. Dilepaskan, saudara-saudara. Hanya gara-gara satu kata haleluya, orang ini dilepaskan. Ini cerita beneran, saudara-saudara. Nah, sudah 4 hari saudara-saudara disiksa. Waktu dia dibebaskan, dia lari pulang. Dia kemana, saudara-saudara? Dia cari istrinya. Pas ketemu dengan istrinya, dia peluk kaki istrinya, dia cium-cium kaki istrinya. Dengan menangis meraung-raung, dia minta maaf bahwa dia sudah menganiaya istrinya 17 tahun, saudara. Istrinya tanya kenapa. Lalu suaminya cerita bahwa dia diinterogasi dan dipukuli oleh tentara Amerika. Terus dia ingat bahwa kamu kalau saya pukul suka bilang haleluya, jadi saya juga bilang haleluya. Saudara-saudara, istrinya ini baik sekali. Lalu istrinya memaafkan suaminya. Akhirnya mereka pelukan. Akhirnya mereka kembali. Terus suaminya bilang sama istrinya, saya mau ikut kamu ke gereja. Akhirnya dia ikut ke gereja, saudara. Dan akhirnya sekarang dia menjadi salah satu pemimpin di gereja besar. Salah satu diaken dari gereja yang besar. Hidupnya dipulihkan. Itu yang disebut dengan mahkota kehidupan. Jadi kalau kita sudah tahan uji karena kita bertahan, lalu kemudian kita jadi tahan uji, lalu kalau kita sudah tahan uji, kita akan menerima mahkota kehidupan. Mahkota kehidupan itu adalah kehidupan yang bahagia, kehidupan yang berhasil. Baik dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam pelayanan hidup kita semuanya berhasil. Itu namanya mahkota kehidupan. Ingat saudara-saudara, perhatikan ini. Ibu ini 17 tahun dianiaya, tetapi dia tetap mengatakan haleluya pada waktu dia pukul. Responnya bagus. Nah, saudara-saudara, saya juga melalui renungan firman Tuhan pada malam hari ini, sebetulnya saya ingin mengajak saudara-saudara untuk belajar, untuk merespon yang benar, merespon yang baik. Ya mungkin saudara-saudara pada hari ini ada di antara saudara-saudara yang di PHK, barangkali ada di antara saudara-saudara yang sudah tidak punya uang. Ya, barangkali ada saudara-saudara yang usahanya, pekerjaan sudah tutup, sudah 2 bulan tutup, tidak bisa jualan, tidak bisa bekerja, dan tidak ada pemasukan atau jualannya sepi. Barangkali ada saudara-saudara yang sakit, mungkin ada keluarga yang juga kena penyakit, misalnya seperti kena corona atau sakit yang lainnya sehingga tidak bisa bekerja. Nah, saya menasihati saudara-saudara, belajarlah untuk merespon dengan baik. Bagaimana saudara merespon dengan baik? Pertama, terima aja kenyataan. Saudara tidak terima juga tidak akan berubah keadaan saudara. Ya lebih baik saudara terima. Terima bahwa sekarang saudara keadaan sudah buruk seperti ini. Yang kedua, saudara-saudara bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur. Walaupun keadaan seperti begini, saudara tetap bersyukur kepada Tuhan. Yang ketiga, tetap percaya sama Tuhan. Tetap berdoa. Tetap percaya kepada Tuhan. Karena saya percaya waktu saudara akhirnya jadi kuat dan bertahan setelah lewat semuanya ini, saya yakin saudara-saudara WA saya atau kasih komentar di grup Facebook kita ini bilang, Pak benar ternyata dulu saya susah sekali menghadapi COVID-19 ini, tetapi setelah lewat semuanya Tuhan membuka jalan, memberikan saya pekerjaan yang baik, dan sekarang keadaan sudah menjadi lebih baik. Dan Tuhan akan menolong kita, saudara-saudara. Tuhan mau menolong kita supaya kita akhirnya menjadi lebih baik lagi, yang disebut dengan mahkota kehidupan, crown of life. Terimalah crown of life. Nah, sekarang bagaimana caranya kita bisa merespon dengan baik, saudara-saudara? Yaitu ya hati kita ini isilah setiap hari dengan firman Tuhan. Bacalah firman Tuhan setiap hari sehingga itu terisi, terus terisi. Lalu yang kedua, saudara-saudara,
dekatkan diri dengan Tuhan setiap hari melalui doa dan ibadah saudara kepada Tuhan. Sekarang kita banyak waktu untuk berdoa dan beribadah kepada Tuhan, dan biarlah kita berdoa dan beribadah kepada Tuhan terus menerus. Siapa yang mau mendapatkan crown of life? Siapa yang mau mendapatkan mahkota kehidupan? Saya percaya semua saudara mau. Ayo kita berdoa. Kita serahkan semuanya ini ke dalam tangan Tuhan. Saya mau mendoakan saudara-saudara, kalau ada di antara saudara-saudara barangkali yang sudah rasa capek, sudah putus asa, sudah stres, sudah depresi, kita akan bersama-sama berdoa dan saya akan mendoakan saudara-saudara. Mari kita menaikkan pujian Saat Ku Tak Melihat Jalan. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Katakan lagi, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Saudara-saudara, kita akan berdoa. Saya akan mendoakan saudara. Kalau ada di antara saudara-saudara yang mau didoakan, apa saja doa-doa saudara. Ada beberapa teman-teman yang sudah minta didoakan. Ada yang sakit ginjal, ada yang tumor, ada yang sakit macam-macam saudara. Kita akan doakan. Ada juga saudara saya di Tahuna yang minta anaknya didoakan karena ikut tim COVID-19. Anaknya Ibu Reni Ho. Kita juga akan doakan. Kalau ada saudara-saudara yang sakit pada hari ini dan mau didoakan, silakan saudara-saudara mengangkat tangan saudara yang kanan, tangan yang kiri tumpangkan di dada saudara dan saya akan mendoakan. Kalau ada di antara saudara-saudara yang aduh sudah kacau sekali hidupnya, merasa kacau sekali, atau ada di antara saudara-saudara yang sudah putus asa, yang sudah lelah, merasa berat sekali hidup saudara, saya akan mendoakan supaya Tuhan memberikan kekuatan kepada saudara-saudara. Angkat tangan saudara dan tangan kiri saudara tumpangkan di dada saudara. Kita naikkan kornya sekali lagi, hatiku percaya, lalu kita akan berdoa. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Terima kasih Tuhan Yesus, Bapa yang di surga, pada malam hari ini, di akhir daripada acara meja doa ini, memang kami khusus untuk berdoa buat saudara-saudara kami yang sekarang sedang mengikuti acara ini dan minta didoakan. Saya berdoa Tuhan pertama-tama buat yang sakit. Kalau ada di antara mereka yang sedang sakit karena kena corona dan sedang berdoa pada malam hari ini bersama-sama dengan kami, saya doakan supaya Tuhan jamah dan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya kuasa kesembuhan dari Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus tidak berubah dahulu, sekarang sampai selama-lamanya, menjamah setiap orang yang sakit dan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kalau ada teman-teman kami yang minta didoakan di Facebook ini,
ada yang sakit gagal ginjal, Ya, ada yang Tuhan. tumor payudara, ada yang masalah dengan kuliahnya, ada masalah dengan keuangan, ada yang sakit macam-macam Tuhan. Kami doakan supaya kiranya Tuhan jamah dan sembuhkan di dalam nama Amin. Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Haleluya. Tuhan. Saya juga berdoa buat tim Satgas COVID-19 ini. Amin. Ada dari anaknya Ibu Reni Ho juga yang ikut dua-duanya. Kiranya Tuhan menjaga dan melindunginya. Amin. Jauhkan dari virus ini supaya mereka yang menolong orang lain, Tuhan yang melindungi mereka Tuhan. Terima kasih Bapak di surga. Juga saya berdoa pada malam hari ini kalau ada di antara saudara-saudara kami ini yang hatinya sudah kacau, hatinya sudah tidak tenang, sudah merasa susah, sudah berat, sudah seperti putus asa menghadapi masalah-masalah seperti ini. Tuhan, saya doakan supaya Tuhan menjamah hatinya dan memberikan kekuatan supaya dia responnya untuk bertahan terus di dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan jamah setiap orang yang kacau keadaan hidupnya Tuhan. Saya percaya PHK itu masalah Tuhan. Saya percaya tidak punya uang itu masalah Tuhan. Karena Tuhan berjanji apabila kami mengalami pencobaan, Tuhan sendiri yang akan memberikan jalan keluar kepada kami. Tapi yang menjadi masalah kami adalah bertahan. Respon kami untuk bertahan. Dan kiranya Tuhan memberikan kekuatan supaya kami bisa menerima keadaan seperti ini, supaya kami bisa bersyukur terus kepada Tuhan dan terus percaya kepada Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati semua yang menyaksikan acara ini. Crown of life, mahkota kehidupan itu Tuhan taruh di atas kepala setiap orang yang ikut acara ini dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak di surga. Terima kasih Tuhan. Nah, doa-doa kami sekarang kami berdoa buat negara dan bangsa kami Republik Indonesia. Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, pejabat tertinggi sampai terendah di pusat dan di daerah-daerah, berikan hikmat dan marifat yang dari surga sehingga dapat mengatasi masalah pandemi ini Tuhan, dan juga setelah ini bisa mengatasi masalah kelaparan, masalah kemiskinan, masalah-masalah yang akan terjadi di hari-hari kemudian setelah pandemi ini Tuhan. Tolong Presiden kami, Menteri Keuangan, menteri-menteri yang lainnya juga Tuhan tolong bisa menyelesaikan masalah ini dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga berdoa buat Provinsi Bali, Tuhan jaga dan melindungi kami semua. Kami berdoa buat Gubernur Koster, Tuhan juga jaga dan lindungi, jauhkan dari penyakit corona ini juga, semua jajarannya juga Tuhan jaga dan lindungi sehingga bisa menolong stabilitas dan keamanan di Provinsi Bali ini. Terima kasih Bapak di surga. Inilah doa-doa kami. Besok kami akan berjumpa kembali di dalam acara meja doa ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Saudara-saudara, sekarang terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan kiranya persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita sekalian sampai Maranatha, Tuhan datang kembali. Semua yang percaya katakan amin. Selamat malam, Tuhan memberkati. Sampai kita ketemu lagi besok malam. Tuhan memberkati semuanya. Amin.